Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi saat ini saya akan berdiri di posisi yang independen, karena apapun itu wajib kami sampaikan, ya, berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masa kampanye ini. Jadi yang perlu kita ketahui, saya ingin mengambil suatu contoh atau salah satu permasalahan ini yang hubungannya dengan para calon. Jadi baik calon nomor urut 1, nomor urut 2 ataupun nomor urut 3. Jadi ketika di lapangan itu ada semacam penolakan atau memang itu kesengajaan yang direncanakan, diset, ya, oleh seorang lurah atau kepala desa, tentu hal mana itu merupakan pelanggaran. Itu artinya bisa dimaknai sebuah cawe-cawenya kepala desa. Sedangkan, ya, kepala desa yang itu menguntungkan atau merugikan peserta pemilu sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 490 Undang-Undang Pemilu, yang bunyinya kurang lebihnya bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, ingat ya, merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Nah, ini maksud saya, Pak, ketika para calon kemudian diundang oleh masyarakat, mendatangi kemudian di situ dengan cara baik langsung ataupun tidak langsung bagaimana terjadi penolakan. Nah, hal tersebut bisa langsung melaporkan ke Bawaslu atau melalui kuasa hukumnya yang sah. Nah, sehingga ini jangan sampai terjadi suatu embrio ketidakkondusifan di tengah masyarakat, ya. Ini penting kita sampaikan karena apapun saya punya kewajiban, karena saya sebagai satu praktisi hukum, juga akademisi, atau disebut juga sebagai ahli, karena kebetulan spesialis saya adalah pidana. Nah, kemudian untuk yang kedua, ya, jangan sampai nanti yang ini ada hubungannya dengan para calon kemudian melalui kepala desa atau perangkat desa menyampaikan sesuatu di mana sesuatu itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalkan ini, ya, ada semacam fasilitas pemerintah, ya, baik itu berupa bantuan dalam bentuk apapun kemudian digunakan untuk kampanye, misalkan bansos, ya kan, kemudian ditempeli foto salah satu paslon. Nah, ini tidak boleh, apalagi yang menyampaikan adalah perangkat desa. Ini kalau ada segera dilaporkan, ya. Dilaporkan itu sebenarnya saat mudah, ya. Sifatnya kan memberitahukan, segera aja beritahukan kepada Bawaslu. Nah, pasti akan segera ditindaklanjuti. Kemudian semacam pembodohan
masyarakat ya, atau mungkin janji-janji yang itu merupakan janji sesuatu yang itu belum tentu buktinya. Jadi ini saya mohon dengan hormat ya, agar jangan sampai terjadi rakyat ini terkesan nanti tertipu ya, kemudian ada pembodohan, kemudian ada penyampaian sesuatu yang itu tidak berdasarkan suatu gagasan atau program yang akan dilaksanakan oleh para calon. Ini penting ya. Jadi masyarakat sekarang harus cerdas, harus mendapatkan pendidikan politik ya. Kemudian Bawaslu juga harus memiliki tanggung jawab yang benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, ini contoh kecil, misalkan ada janji ya, dan ini memang sudah disetting ya, bahkan terstruktur ya, sudah diset, kemudian disampaikan bahwa nanti misalkan ini ya, TPS yang bisa memenangkan pasangan salah satu paslon misalkan nanti akan dikasih sapi atau kerbau atau kuda misalkan ya kan. Kemudian menyampaikan bahwa masyarakat kita itu kehutangan budi sama si A, karena kan pembangunan ini kan dari si A misalkan. Nah, hal seperti ini kan pembodohan ya. Jadi masyarakat harus cerdas. Hal-hal seperti itu jangan dipercaya ya. Kalau mau nyampaikan, sampaikan terkait dengan gagasan program ya, ide-ide untuk nanti ketika menjabat itu apa yang bisa benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, di mana tidak perlu ya masyarakat itu ditelikung ya, kemudian diberangus, kemudian dibohongi ya. Ini kami kira sangat penting untuk saya sampaikan, mumpung ya ini waktu kampanye masih ada. Artinya masyarakat segeralah bisa mengetahui apa yang saya sampaikan ini. Jadi kami kira itu untuk sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun. Om Santi Santi Santi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.